Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 260. 2 hari kemudian. Rumah Dein Perli tampak ramai karena kini keluarga besar yang biasanya berkumpul di rumah Reza, kini berkumpul di rumah Dein. Hari ini hari pernikahan Camilla dan Alfian. Secepat itu. Camilla sejak dirias oleh Isadora hanya tersenyum-senyum geli memikirkan malam pertama. Tak henti dia bertanya pada Dora seperti apa rasanya malam pertama. Aku nggak mau pakai dalaman. Tepis Camilla saat Dora memasangkan dalaman. Kerudung Camilla. Kerudungmu nggak akan rapi, lah. Ujar Dora. Camilla cemberut. Isadora mengalah. Sebisa mungkin dia menata kerudung yang dipakai Camilla. Hasilnya, ya Tuhan, ini hari istimewa, kenapa kerudungnya tidak pernah bisa rapi? Batin Alfian saat melihat mempelai wanitanya keluar kamar dengan kostum pengantin sederhana namun elegan. Alfian tetap saja terpesona melihat Camilla yang tampak cantik mempesona di matanya. Pesta kebun yang sederhana itu digelar hanya dihadiri oleh kerabat saja. Sebelum ijab kabul terlaksana, petugas keamanan di rumah Dein tergopoh-gopoh. Menemui Dein dan Sharon. Apa? Siapa yang datang? Beatrice. Mau apa dia datang ke sini? Mau mengacau? Sharon. Sudah kalap duluan saat satpam rumah menyebutkan nama Beatrice. Ucapan Sharon didengar semua orang termasuk kedua mempelai. Camilla tentu saja terkejut. Beatrice, desis Camilla. Alfian menggenggam tangan Camilla erat. Teguhkan hatimu, calon istriku. Ucap Alfian. Lembut. Camilla tersenyum dan mengangguk. Cepat usir tamu tak diundang itu. Jangan harap dia bisa menginjakan kaki lagi di rumah ini. Ancam Sharon. Lem here, Camilla. Tiba-tiba saja Beatrice sudah ada di depan semua orang. Camilla terpaku melihat Beatrice tampak feminim. Maaf, kalau aku datang tanpa diundang. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Beatrice tersenyum seraya menggandeng seorang lelaki warga negara Indonesia. Kenalkan. Ini Rendra, kami bertemu di pesawat saat aku pulang dari Indonesia, ucap Beatrice. Camilla mengerjap. Benarkah? Secepat itu kamu berpaling dariku. Desis Camilla. Camilla. Sentak Sharon yang berada di belakang Camilla. Alfian sendiri tampak waspada. Kamu yang lebih dulu move on dariku. Semudah itu. Hanya karena jauh dariku. Sahut Beatrice. Sharon mencubit bahu Camilla keras. Aduh, Mami. Ringis Camilla hampir menjatuhkan rangkaian bunga yang digenggamnya. Beatrice, lekas pergi dari sini. Ancam Sharon. Beatrice tersenyum santai. Jangan khawatir, Mom. Aku dan Camilla mungkin pernah bersama. Tapi sekarang pun aku ingin pamer bahwa aku bisa seperti Camilla, mendapatkan pria baik-baik yang meratukan aku. Dulu, saat kami bersama, mungkin perasaan di antara aku dan Camilla hanya sebuah kompensasi belaka. Sejatinya kami adalah wanita yang rindu belayan lelaki penyayang dan sabar, tutur Beatrice. Sharon memicing. Kau sedang berakting? Tanya Sharon pada Beatrice. Beatrice menggeleng. Mungkin di sini, Camilla dekat dengan Alfian. Tapi sejujurnya di sana pun aku dekat dengan Rendra, seorang pedagang sepatu sederhana yang mencoba mengekspor produksinya ke mancanegara, sahut Camilla. Tunggu, Rendra. Apa Anda perintis Rens Shoes? Tanya Rangga tiba-tiba. Rendra menoleh. Saya adalah anak dari Narendra Pati. Kebetulan hanya meneruskan usaha ayah saya, jawab Rendra santun. Rangga tersenyum lalu memamerkan sepatu yang dia kenakan. Bahkan dia memanggil
Si kembar Tiara dan Elvander yang berada dalam kereta bayi. Sepatu anakku pun memakai brand dari Rens. Ada tim marketing Rens yang gencar promosi saat pameran Jakarta Fair. Setelah ku coba, sepatunya nyaman dan sangat stylish. Puji Rangga. Haduh, ini pasti ujung-ujungnya bisnis. Obrolan kalian pending dulu saja. Lihat, Camilla dan Alfian harus sah dulu, tukas Sharon. Maka segeralah acara inti saat itu lekas dilaksanakan dengan penuh hikmat. Sah. Camilla tersenyum malu saat dia mencium tangan Alfian dan Alfian berbalik mencium keningnya. Papi. Camilla menggelendot di lengan Josh karena malu. Kamu sekarang adalah tanggung jawab suamimu, sayang. Bisik Josh mengusap kepala Camilla. Tapi, sayang, dari mana Bitri tahu kalau hari ini adalah hari pernikahanmu? Tanya Josh pelan. Sharon mencubit keras paha Josh. Jangan bahas dia lagi bisakah? Sharon melotot. Josh meringis, cubitan Sharon bukan main-main. Au, nih. Sakitnya menjalar hingga dengkul. Kalau malam gak bisa indehoi sama mami. Yang rugi mami sendiri, ho. Josh mendesis kesakitan. Hai, dicubit seperti itu saja merengek. Cibir Sharon. Alfian yang melihat hal itu hanya tersenyum. Senang rasanya dia menjadi menantu Josh dan Sharon, mimpinya sejak kecil. Sharon memang galak dan meledak-ledak. Tapi hatinya baik serta perhatian. Josh pun tipikal suami setia yang sangat memahami sifat istrinya. Kalian mau malam pertama di mana? Rumah apa hotel? Bisik Sharon pada Alfian. Seketika wajah Alfian memerah. Mami, pertanyaannya, iya. Gerutu Camilla. Aku mau pacar-pacaran dulu sama calon suami. Udah jadi suami, ya. Camilla terkikik. Buat anaknya nanti saja, nonton tutorialnya dulu di YouTube. Celetuk Camilla. Mana ada tutorial buat anak di YouTube? Sharon menepuk dahi. Camilla, sejak SMP dimasukkan Sharon ke sekolah asrama di California. Pertama, karena itu adalah cita-cita Sharon yang tak kesampaian. Kedua, Sharon menjauhkan Camilla dari persaingan mendapatkan perhatian Dane dan Eric dalam mengelola perusahaan. Sharon meminimalisir sifat tamak yang mungkin saja muncul dari diri Camilla. Dia takut Camilla dan Albert bersaing demi mendapatkan hak waris memimpin perusahaan Perli. Harta dan tahta cenderung membuat seseorang bersikap rakus dan licik. Pengalamannya menjadi anak yang ditukar, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga, teman bahkan apa yang ditonton Sharon mengenai harta dan kekuasaan sungguh mengerikan. Kini, Sharon lega, Camilla berakhir di pelukan lelaki yang berbudi pekerti baik dan memiliki ilmu agama yang mumpuni. Terlebih lagi, Alfian sudah sejak lama memendam cinta untuk Camilla. Bitri pun kali ini tampak diterima di keluarga Perli. Namun diam-diam di sudut pagar rumah Perli, Franz dengan penyamarannya memperhatikan pesta kebun antar keluarga itu. Dia senang sekali melihat anaknya tampak bahagia telah menikahi seorang gadis. Maaf, Anda siapa? Tegur Wahyu, sopir pribadi Dane yang kebetulan berpatroli di pintu masuk, dekat pos satpam. Oh, aku tamu yang tak diundang tapi sangat bahagia melihat pesta pernikahan di dalam sana, jawab Franz menaikkan masker wajahnya. Permisi. Franz segera pergi dan masuk mobilnya. Pernikahan Camilla mengalihkan seluruh perhatian keluarga. Begitupun Alfian seolah lupa dengan nama Franz saat akan menghadapi pernikahan kilatnya bersama Camilla. Tapi Diah Pitaloka sudah berdiskusi dengan Ustaz Ridwan. Berdasarkan laporan Wiratama, reaksi Alfian mengenai Franz tidak membuatnya terpukul. Maka Diah dan Ustaz
Ridwan berencana mempertemukan Alfian dan Franz sebagai ayah dan anak. Malam pertama di kamar khusus rumah Dein yang disediakan untuk Camilla dan Alfian. Riasan wajah Camilla yang tidak terlalu tebal, memudahkannya untuk dibersihkan. Sejak masuk kamar, Camilla tampak relaks dan santai. Hanya Alfian yang terlihat gugup. Bolak-balik kamar mandi setelah sholat Isya berjamaah dengan Camilla. "Suami, kamu diare," tegur Camilla. Enggak, kok," jawab Alfian. "Terus kenapa bolak-balik kamar mandi terus dari tadi?" tanya Camilla heran. "Entahlah, aku." Alfian tersedak saat Camilla melepas dalamannya, menyisakan tank top berbahan satin dan berbentuk crop. Alfian semakin salah tingkah dibuatnya. "Tidurlah sini, di sebelahku." Camilla menepuk-nepuk bantal di sebelahnya. "Kamu kenapa berpakaian seperti itu?" Alfian masih saja berdiri di tempat tidur. "Ish, aku memang begini kalau tidur. Sekarang aku istrimu, jangan malu." Camilla mengerjap lugu. Gemuruh di dada Alfian semakin bergejolak. Aset berharga milik Camilla yang masih sekal dan ranum itu kini jelas terlihat meski sebagian. Jiwa kelelakian Alfian memberontak. Tapi dia tak tahu harus memulai dari mana. Camilla menarik lengan Alfian yang hanya berdiri salah tingkah di tepi tempat tidur. "Sini. Kita sudah jadi suami istri, jadi bebas untuk tidur bersama." Camilla berhasil membuat Alfian naik ke tempat tidur. Alfian berbaring dengan posisi telentang yang kaku. Camilla menarik bed cover lalu menyelimuti mereka berdua. "Karena ada yang menemani, aku bisa tidur dengan lampu temaram." Camilla meraih remote lampu, mematikan lampu utama dan menyalakan lampu kristal bercahaya redup yang menempel di dinding kamar. "Syahdu, ya," bisik Camilla merengkuh lengan Alfian. Seketika Alfian menegang saat lengannya bersentuhan dengan aset berharga milik Camilla yang penyangganya sudah dilepas. Alfian memejam beberapa saat. Tak ada pergerakan lagi dari Camilla. Dia kembali membuka mata lalu terdengar suara dengkuran halus Camilla di sebelahnya. "Apa aku akan tidur seperti ini sepanjang malam?" Bersentuhan dengan milik Camilla. Batin Alfian resah. Ingin sekali melepas rangkulan Camilla tapi takut istrinya itu terbangun. Camilla kelelahan menghadapi persiapan pernikahan yang terburu-buru dalam 2 hari. Dia bilang 2 malam sebelumnya selalu tidur menjelang dini hari. Alfian membatin lagi. Setengah jam berlalu. Perlahan Alfian melepas rangkulan Camilla di lengannya dan kemudian bernapas lega. Alfian memperhatikan wajah Camilla di remangnya lampu kamar. "Akhirnya, aku bisa memiliki cinta pertamaku seutuhnya. Terima kasih, Tuhan." Alfian kembali membatin. Tak berselang lama, Alfian pun ikut nyenyak di sebelah Camilla. Malam pertama mereka dilewati tanpa pergerakan aduhai yang membuat candu para pengantin baru. Keduanya tidur bersama dalam damai. Alfian bangun sebelum azan subuh berkumandang. Dia terkejut melihat posisi tidur Camilla. Selimut entah berada di mana. Kedua paha mulus Camilla terekspose sempurna karena istrinya itu mengenakan hot pants super pendek. Belum lagi tank top bentuk crop yang tertarik ke atas. Diusapnya wajahnya sendiri. Alfian tak kuasa melihat posisi tidur Camilla. Sesuatu yang menyembul indah di balik tank topnya membuat Alfian mengucap istighfar berkali-kali. Padahal dia bisa saja menyentuhnya. Camilla sudah halal menjadi miliknya. Tapi Alfian belum memiliki keberanian memulai untuk menyentuh Camilla. "Sayang," bisik Alfian di telinga Camilla setelah menutupi tubuh Camilla dengan selimut. "Bangun, istriku. Sudah subuh." Tak ada reaksi dari Camilla.
Tidurnya sungguh nyenyak. Camilla Barnett, istriku yang cantik jelita tiada taraf, bangunlah sayang. Alfian merapikan surai di dahi Camilla. Camilla menggeliat lalu membuka mata setengah. Sudah subuh, bisik Alfian. Aku masih ngantuk. Suara Camilla terdengar parau, menambah kesan seksi di mata. Alfian, lekas mandi agar kantukmu hilang. Sahut Alfian. Jam berapa, sih? Camilla memicing, melihat jam dinding. Nanti aja jam 5 lebih. Subuhannya. Camilla kembali memejam. Waktu subuh itu sebentar. Dan lagi kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Tapi mataku masih lengket. Rajuk Camilla. Alfian mesem, dia membelai kepala Camilla. Kalau begitu, aku mandi duluan. Tapi, kamu harus sudah bangun saat aku selesai mandi, ya? Sahut Camilla. Alfian segera turun dari tempat tidur setelah mencium pucuk kepala istrinya itu. Dia menyambar handuk lalu melangkah ke kamar mandi yang berada di dalam kamar tentu saja. Baru saja Alfian hendak menyentuh gagang pintu kamar mandi, terdengar Camilla memanggilnya. Suami. Alfian menoleh. Dilihatnya Camilla menyibak selimutnya. Kita mandi bareng saja. Camilla melompat dari tempat tidur dengan wajah cerah ceria. Alfian mendadak kembali menjadi patung. Mandi bareng, desis Alfian. Camilla mengangguk dan menyambar handuk barunya lalu membuka pintu kamar mandi. Kita main sabun-sabunan bareng. Kamu gosokin punggung aku ya, suami. Camilla menarik lengan Alfian memasuki kamar mandi. Alfian dan Camilla sudah berada di kamar mandi yang sama. Maaf ya suami, tolong berbalik dulu. Pinta Camilla santun. Alfian menurut. Camilla segera membuka tank top dan hot pants. Lalu menyalakan shower. Hai, dingin. Gigil Camilla. Suami, tolong sabuni punggungku. Sikat punggungku kemarin patah jadinya harus minta digosokin. Kemarin aku minta bantuan mami. Sekarang, balik badan tapi merem, iya. Camilla segera memunggungi Alfian saat naik ke bathtub. Alfian memejam dan berbalik. Dilihatnya kulit punggung Camilla yang mulus dan mengkilap di dalam bathtub. Dia menuang sabun cair lalu dengan gemetar membasuh punggung Camilla. Lembut sekali kulit punggungnya. Batin Alfian. Dadanya bergejolak hebat. Padahal dulu saat masih SD, Camilla kerap memakai pakaian renang. Alfian tersenyum membayangkan Camilla dewasa memakai pakaian renang. Camilla, sudah, iya. Pagi ini kamu mandi dulu sendiri. Sudah azan, nanti kita telat. Aku mandi di kamar mandi luar saja. Alfian terburu-buru keluar dari kamar mandi. Suami, tanggung banget, gerutu Camilla. Alfian tak peduli dengan teriakan Camilla. Dia bisa kesiangan subuh jika keterusan membelai punggung istrinya itu. Nanti mandi lagi saja sehabis subuh. Sahut Alfian dan menghilang dari kamar. Suamiku aneh, gerutu Camilla. 7 menit kemudian. Loh, Alfian, kenapa mandi di luar? Tanya Sharon yang sedang membuka lemari es. Mencari minuman dingin. Itu, di kamar mandi dalam ada Camilla sedang mandi, jawab Alfian seraya. Mengelap wajah dan rambutnya. Kenapa nggak mandi bareng aja? Guton Sharon. Awalnya Camilla mengajak mandi sama-sama. Tapi aku bisa kesiangan sholat subuh. Kalau mandi sama-sama, jawab Alfian lugu. Kenapa? Memangnya kalian buat anak sambil mandi? Keke Sharon merasa geli. Melihat kegugupan Alfian, itu mengingatkannya pada Albert. Enggak. Bukan, sana, cepat ke kamar.
Jangan ladeni mertua perempuanmu subuh-subuh. Celetuk Josh yang tiba-tiba muncul. Alfian mengangguk sedikit gugup lalu melesat ke kamarnya. Di dalam kamar, Alfian tertegun. Dia melihat siluet tubuh naked Camilla di tirai walk-in closet. Lampu kamar masih redup dan lampu di walk-in closet terang benderang. Siluet tubuh Camilla tampak jelas. Istrinya itu membuka kimono handuk, mengeringkan rambut dengan tubuh polos tanpa pakaian. Alfian memalingkan wajah, segera dia mengenakan sarung dan peci lalu menggelar sajadah. Dia duduk menunggui Camilla selesai memakai baju. Suami cepat sekali mandinya. Camilla tersenyum. Dia mengenakan jumpsuit warna peach sebatas lutut seraya membawa mukena. Sholat subuh selesai mereka tunaikan. Rasanya syahdu saat Camilla mencium tangan Alfian ketika selesai sholat. Jika Alfian lanjut wiridan, Camilla kembali ke tempat tidur dengan posisi tengkurap lalu bermain ponsel. Ponselnya sendiri karena kini semua barang pribadinya sudah dikembalikan Sharon. Sayang, panggil Alfian setelah selesai wirid dan berdoa pada Sang Khalik untuk menghilangkan kegugupannya di depan istrinya sendiri. Iya, suami. Jawab Camilla, masih fokus dengan ponselnya. Kamu mau mandi lagi? Camilla menoleh seraya mengernyit. Ngapain mandi lagi? Tadi aku belum selesai gosokin punggung kamu, jawab Alfian.